Aku juga sangat menyayangkan banget tim SAR itu sangat terlambat datangnya. Makanya kenapa aku sedih banget karena nggak ada yang berani turun ke bawah. Padahal mamaku katanya masih minta tolong. Jadi Mereka malah mementingkan dirinya sendiri. Seharusnya di mana-mana tanggung jawab tamu ada di tangan kapten sama di tangan tour guide. Mereka hanya mementingkan Tapi diri dan mereka barang-barang. evakuasi dirinya sendiri. Iya, Berarti akan menuntut pihak Saya kawal sampai tuntas. semuanya termasuk guide dan agent. Mau jalan-jalan rencananya, tapi pada saat itu jalan-jalannya sama kapal adekku, bukan kapal aku. Aku sebenarnya sempat sounding sih sama adekku yang ini, tungguin. Tapi aku nggak, maksudnya kalau bisa pakai kapal aku aja, karena kapal aku kan aku udah hafal gitu loh, seluk beluk kapal aku. Terus dari itu apa ya, kru-krunya juga aku udah tau lah mereka tipikalnya seperti apa kan. Tapi ternyata aku tuh nggak dikabarin banget, tiba-tiba cuma dikabarin sama adikku yang udah nggak ada ini. Dia bilang katanya udah di Labuan Bajo, Cong, dia bilang gitu. Terus aku baca tapi aku nggak bales karena aku waktu itu lagi meeting. Terus nggak ada kabar lagi, dan aku juga nggak ngelihat ada story gimana. Emang kan kalau juga nggak terlalu ini kan ya, nggak terlalu posting banyak dulu kan, karena memang kita mau nge-save dulu aja karena sinyal kan di sana kurang ya. Kita juga ngerti sih, cuman maksudnya waktu malam-malam sebelum kejadian, kira-kira jam 2 di sini berarti jam 3 di sana ya, aku baru bisa tidur karena aku pikir pengaruh kopi, karena sebelumnya kan aku minum kopi. Tapi kok aku batuk-batuk terus gitu, firasat yang buruk sih nggak ada. Terus tiba-tiba aku jam 7 pagi, berarti di sana itu jam 8 ya kurang lebih, jam 7 kurang lah, aku ditelepon berkali-kali. Dan itu aku masih tidur karena aku baru tidur jam 2 kan, capek banget. Pikir apa sih, maksud aku kalau misalnya penting kan bisa WhatsApp ya. Kita aku angkat, langsung adekku nangis kan, yang cowok. Dia bilang katanya mama udah nggak ada. Aku pikir bercanda kan gitu, aku pikir bercanda. Terus dia bilang lagi katanya adekku yang kecil hilang belum ketemu gitu. Aku bingung kan. Terus dari situ aku udah bilang sama aku tanya dulu sama dia, yang lain gimana dulu deh, yang lain. Maksud aku kan karena udah positif, mamaku nggak ada kan gitu, karena udah ada yang angkut. Mereka nggak ada yang bisa ngubungin aku sama sekali karena kan HP semua pada hilang kan, pada nyelamatin dirinya dulu lah maksudnya gitu. Terus aku tuh yang bikin aku shock banget, mamaku tuh bukan tenggelam karena berenang atau lagi snorkeling atau lagi naik trekking gitu, bukan. Mama sama adikku nggak ada karena kejebak di dalam kamar TKB kapal gitu. Makanya aku nggak terimanya di situ. Aku sedih banget gitu. Karena maksud aku nggak nyangka itu kejadian ke keluarga aku sendiri, padahal aku selalu mati-mati sama ABK kapal aku. Aku nggak mau sampai ada komplain dari tamu. Maksud aku tuh aku ngejaga banget gitu loh. Aku ngejaga banget keselamatan tamu. Waktu kapal aku kebakar aja, yang pertama kali aku tanya tamu gimana, udah itu aja. Jadi bisa bayangin kan gimana rasanya begitu aku tahu ternyata mama aku sama adikku yang nggak ada gitu kan. Aku ngerasa sedih dan sakit hati banget karena pada saat itu nggak ada kru yang berani turun ke bawah kan. Aku juga nggak mau nyakin 100% karena aku nggak tahu kronologinya. Aku juga sangat menyayangkan banget tim SAR itu sangat terlambat datangnya. Makanya kenapa aku sedih banget karena nggak ada yang berani turun ke bawah. Padahal mamaku katanya masih minta tolong. Jadi saya ada di kapal waktu itu. Kamar saya itu di tengah. Itu kan ada kamar paling atas, kamar tengah, dan basement lah paling bawah dekat kamar mesin. Saya nggak tahu kalau ibu saya mau pindah ke bawah, tapi saya udah tahu adik saya mau tidur di bawah. Dia kayak lihat kamarnya kayak nggak mau deh, berisik juga, ada suara mesin. Gue tidur sama lu aja ya, sambil pegang-pegang kasur kamar saya kan.
Dia bilang ya udah kita tidur bertiga. Terus saya bilang kayak gitu, sama anak saya berarti berlima. Ya udah deh, mungkin kayaknya dia bilang sama mama saya gitu, nggak dikasih mungkin ya, karena kan saya sama suami di situ. Saya sama suami sama anak umur 2 tahun dan 4 tahun. Itu saya udah gelisah, nggak enak tidur dari jam 3. Karena kan mungkin saya mikirnya gelisahnya karena mau nanjak ke Padar itu jam 5 gitu, harus siap-siap. Jadi saya jangan tidur lagi deh, jangan pulas-pulas. Pas saya buat susu anak saya, gantiin popok subuh-subuh tuh, saya ini jam berapa nih kok matahari udah mulai muncul kayak gitu, apa nggak jadi kita nanjaknya tuh nggak ada satupun yang ngetok pintu atau apa. Terus akhirnya saya tiduran lagi, pas tiduran lagi mulai miring banget, sampai saya pikir pas miring tuh bakalan lurus lagi gitu, karena kan memang kayak gini-gini. Pas miring banget sampai suami saya tuh, saya lihat kakinya tuh sampai ke belakang. Terus saya nggak bisa lihat anak saya karena listrik langsung mati. Udah gitu anak saya yang 2 tahun belum ketemu, saya cari-cari itu air 2 detik sampai 4 detik udah segini. Habis itu anak saya yang nomor 4 tahun itu udah teriak-teriak panggil umi gitu. Cuman saya nggak bisa lihat apa-apa karena masih gelap kan. Habis itu kru di sana pas saya udah nemu anak saya, kan kita bener-bener muka saya udah nempel sama kaca, minta dipecahin kacanya, mungkin mereka shock juga, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Untungnya saya teriak-teriak terus adik saya yang punya kapal ini langsung buka dan pintu balkon tuh nggak dikunci, dan saya udah dievakuasi. Saya udah naik ke skoci, saya pikir saya ada dengar suara ibu-ibu dan mirip suara ibu saya. Saya pikir itu ibu saya gitu ya. Saya teriak, mama sini naik ke skoci. Mana mama, kata adik saya yang punya kapal nih. Loh mama, emang itu bukan mama? Bukan, mama mana? Gitu. Saya nggak tahu kalau dia tidur di bawah. Udah gitu, berarti mama masih di bawah, dia langsung bilang gitu. Dia langsung pukul-pukul, tonjok-tonjokin ke lambung kapal. Kalian turun semua, nggak ada satupun yang turun. Saya lagi angetin anak saya di atas koci itu, ada tamu lain yang udah berdarah, mungkin dia langsung tendang kaca. Karena udah berdarah-darah di skoci, udah perdarahan lah, harus segera kita bawa gitu. Saat itu di situ cuma ada 1 kapal lain, jadi ternyata posisi saya itu nggak jadi ke Padar karena kaptennya pas ditanya angin bos, angin, dia bilang gitu, kita nggak di Padar nih, kita di Pulau Kambing, dia bilang gitu. Jadi menurut saksi mata dari kapten yang di kapal yang mengevakuasi kami itu, kapal kita tuh udah terlalu landing, geser-geser, sampai dia heran, ini kok kapal kadang mendekat, kadang menjauh, apa jangkarnya nggak nyolok, dia bilang, maksudnya nggak gigit gitu. Dia nggak pakai jangkar, dia pakai mori. Diikat, tapi katanya putus talinya. Enggak putus, cuma masih tegang, masih tegang. Jadi waktu kapal saya keseret itu mendekati karang, itu kapten tidur. Maksudnya Kaptennya tuh pasti tidur, makanya kenapa bodinya miring, mereka nggak ada yang tahu. jadi maksudnya Coba kalau misalnya mereka pada bangun, pasti langsung banting setir dong. sebenarnya Air permukaan laut nggak akan masuk gitu. jadi yang diberitain di luar kapal bocor bukan bocor sebenarnya, kan saya baca beritanya kok. Iya, ada yang bilang kapal. Pihak keluarga jujur kecewa dengan apa yang terjadi dengan kejadian ini, terkhusus untuk kru kapalnya yang tidak menjalankan standar operasional prosedur, tidak menjalankan manajemen resiko. Kami punya kapal, kami punya perusahaan di bidang pariwisata juga, tapi kami menjalankan setiap prosedur yang berlaku, terkhususnya manajemen resiko. Dan pada hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Mario Peranda SHMH. Jadi kasus ini akan kita kawal dan kita akan giring ke jalur hukum. Silakan. Jadi teman-teman wartawan, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Ayu Anjani. Ya? Agak diperbesar suara. Oh ya, jadi ini teman-teman. Jadi kalau seandainya kasus ini kita sudah serahkan ke jalur hukum. Jadi kita percayakan Polres Manggarai Barat kan sekarang dalam tahap penyelidikan. Jika ada unsur kelalaian yang mengakibatkan kematian, jadi kita serahkan betul-betul proses hukum ini sehingga Polres Mabar bisa bekerja dengan profesional. Ya, Oke, Bang, berarti ini meluruskan, berarti ini kapal kejadian dalam situasi
berhenti ya? Berhenti. Berhenti. Lagi parkir. Lagi parkir. Lagi parkir. Bukan Dari malam, lagi parkir dari malam di area Pulau Kambing. Lagi nambatin ke mooring, ikat tali di mooring. Cuman saya dengar dari Basarnas sebelumnya itu tuh katanya putus dong apa ininya, Putus tali terus jangkar tali ya? jangkar, bukan tali jangkar, Tali mooring. tali mooringnya putus. Jadi dia tuh lama-lama miring gitu loh. Enggak, Dia nggak stabil karena kan engine-nya mati kan, nggak nyala. Oke, berarti ini kejadian Itu kata Basarnas. berarti ini kejadian kapal lagi stay diam saja, Mbak ya? Bukan dari cuaca maupun tabrak. Memang Memang angin kencang, Angin memang angin kencang. sekali. Kalau posisi kapal diam tanpa engine nyala, otomatis dia akan miring dong. Gitu. Makanya kenapa kapten itu harus standby. Ya, yang Kru disayangkan kaptennya tidak bangun pada saat kejadian. Udah Seharusnya dibangunin. ini bisa Itu kita yang diminimalisir bangunin dengan engine katanya. dinyalakan. Udah dibangunin jam setengah 6, jam 5 itu, terus kaptennya naik ke deck ke apa namanya yang untuk nyupir dia lah. Iya, Tapi ayah saya nggak dengar mesin dinyalain, kayaknya dia cuma pindah tidur. Dalam kapal ini banyak wisatawan juga, termasuk keluarga Iya, Mbak banyak. atau 15 tamu. oh, oke, 15 tamu. Laki-laki cuma 2, ayah saya sama suami saya. Saya perempuan semua dan anak-anak. Oke, yang menjadi korban adalah dari keluarga Mbak. Kita semua Saya, keluarga saya, saya semua. Terus keluarga ibu-ibu yang di Medan sama foreigner. Ada foreigner juga. Warga negara asing. Warga negara asing. Oke, Bang, sebagai suami, berarti ini ada kesalahan teknik yang akan mau diproses secara hukum. Versi saya. Versi Abang. Ya. Oke. Karena sebelumnya saya menyimpulkan ini dengan apa yang terjadi di perusahaan saya. Kami punya SOP, kami punya manajemen resiko, dan ini tidak diterapkan sama kru kapalnya. Berarti Padahal si adiknya Mbak Ane udah sampaikan, kamu masuk ke dalam, kamu evakuasi dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melakukan itu gitu loh. Mereka malah mementingkan dirinya sendiri. Seharusnya di mana-mana tanggung jawab tamu ada di tangan kapten sama di tangan tour guide. Mereka hanya mementingkan Tapi diri dan mereka barang-barang. evakuasi dirinya sendiri. Iya. Berarti akan menuntut pihak Saya kawal sampai tuntas. Semuanya, termasuk guide dan agent. sudah